Selamat pagi dan salam jumpa walaupun melalui online. Mari kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita masih bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita. Anak-anak kami kelas 11 pada hari ini materi kita adalah tugas-tugas pokok gereja Katolik. Tugas-tugas pokok gereja Katolik ada 5. Yang pertama, liturgia artinya menguduskan. Yang kedua, kerigma artinya mewartakan. Yang ketiga, martiria artinya bersaksi. Yang keempat, koinonia artinya persekutuan. Yang kelima, diakonia artinya melayani. Kita lihat yang pertama, liturgia, gereja yang menguduskan. Bentuk-bentuk pengudusan gereja adalah yang pertama, doa pribadi dan doa bersama. Gereja selalu menganjurkan untuk berdoa pribadi atau doa bersama. Doa pribadi itu adalah doa secara perseorangan. Dan kemudian doa bersama. Doa bersama bisa dilakukan di mana saja, di dalam keluarga, di sekolah, dan di mana saja kita berdoa secara bersama-sama, maka itu adalah doa bersama. Maka doa pribadi dan doa bersama itu tugas gereja untuk menguduskan kita. Itu dianjurkan supaya kita menjadi kudus. Kemudian yang kedua, sakramen-sakramen. Dalam gereja Katolik kita tahu bahwa sakramen ada 7. Pertama, baptis. Kedua, krisma. Ketiga, ekaristi. Keempat, pengampunan dosa. Kelima, pengurapan orang sakit. Keenam, emamat. Ketujuh, perkawinan. Sakramen-sakramen ini diterimakan kepada umat supaya kita juga menjadi kudus. Yang ketiga adalah devosi. Devosi itu banyak ya. Devosi kepada Bunda Maria. Itu kalau gereja Katolik melakukannya bulan 5 dan bulan 10. Bisa juga berdevosi kepada sengsara Yesus. Bisa juga devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kemudian sakramentali. Sakramentali itu adalah pemberian rahmat Tuhan kepada umatnya. Contoh, pemberkatan rumah, mobil, benda-benda rohani, benih, penguburan orang meninggal. Tugas gereja yang kedua adalah kerigma. Artinya gereja yang mewartakan. Bentuk-bentuk pewartaan gereja yang sering dilakukan oleh gereja adalah 1. Khotbah atau homili. Jadi khotbah itu merupakan bentuk pewartaan yang dilakukan oleh gereja. Yang kedua, pendidikan agama Katolik di sekolah. Yang ketiga, katekese umat. Katekese umat ini salah satu contoh adalah penerimaan sakramen baptis untuk anak-anak. Maka orang tuanya diundang ke paroki untuk dibimbing atau diajari. Keempat, pendalaman kitab suci. Yang kelima, rekoleksi atau retret. Gereja Katolik sering melakukan retret atau rekoleksi. Itu untuk mewujudkan bahwa gereja itu tugasnya untuk mewartakan Injil. Kemudian yang keenam, bimbingan rohani. Yang ketujuh, media komunikasi. Media komunikasi termasuk bentuk pewartaan. Contoh, radio. Radio itu seringkali kita dengarkan mewartakan Injil. Seperti di Radio Republik Sibolga, seringkali ada
pewartaan yang dilakukan oleh gereja-gereja atau guru-guru agama mengajar dari RRI, sehingga semua pelajar-pelajar yang ada di Kota Sibolga bisa mengikuti belajar dari media komunikasi. Kemudian ada TV, ada juga majalah, dan ada koran. Yang kedelapan adalah magisterium. Magisterium artinya kuasa mengajar gereja. Jadi gereja itu kuasa mengajarnya itu ada di paus kita, paus yang ada di Vatikan, yang sekarang dijabat oleh Paus Fransiskus. Tugas gereja yang ketiga adalah martiria. Martiria artinya gereja yang bersaksi. Bentuk-bentuk kesaksian gereja adalah ada 4. Yang pertama, kesaksian melalui perkataan. Artinya bahwa seseorang memberi kesaksian kepada orang lain tentang apa yang diimani dan dipercayainya. Yang kedua, kesaksian dengan perbuatan. Orang bersaksi itu dengan perbuatan, bukan berkata-kata, tetapi menunjukkan teladan untuk orang lain dalam perbuatannya. Yang ketiga, bersaksi dengan simbol. Kita bisa memberikan kesaksian dengan simbol-simbol yang kita gunakan atau yang kita pakai. Contohnya, kita memakai salib, berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus atau Kristus. Kita memakai kalung rosario, berarti kita menunjukkan bahwa kita percaya kepada Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, dan kita bisa meminta pertolongan kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita kepada putranya. Yang keempat adalah bersaksi dengan berdarah atau disebut dengan martir. Mati berdarah itu sering dilakukan oleh santa yang sudah meninggal. Mereka ada sebagian besar yang mengorbankan nyawanya atau mati hanya untuk membela imannya akan Kristus. Tugas gereja yang keempat adalah koinonia. Koinonia berasal dari bahasa Yunani, artinya bersekutu atau persekutuan. Gereja selalu menganjurkan kita umatnya untuk bersekutu, terutama KBG. Pada saat ini, kita semua umat dianjurkan di semua stasi dan paroki untuk mengikuti komunitas basis gerejani. Karena disitulah kita bisa berkumpul dari keluarga ke keluarga untuk mendengarkan sabda Allah dan bersharing dalam pendalaman iman. Yang kedua, bisa juga kita beribadah di gereja, termasuk persekutuan. Ibadah di sekolah, termasuk persekutuan. Ibadah di rumah, termasuk persekutuan. Ibadah di alam sekitar, termasuk persekutuan. Persekutuan ini atau koinonia meneladani cara hidup jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana ada 4, yaitu berkumpul, berdoa bersama, memecahkan roti, harta pribadi menjadi harta bersama. Inilah persekutuan yang sudah dianjurkan oleh gereja supaya kita semua bersatu di dalam
Tuhan. Tugas gereja yang kelima adalah diakonia, gereja yang melayani. Ciri-ciri pelayanan gereja adalah bersikap seorang hamba, bukan sebagai tuan. Melayani dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Yang ketiga, pelayanan yang membebaskan. Keempat, melayani dengan penuh pengabdian. Yang kelima, melayani dengan memberi teladan, bukan menguasai. Yang keenam, pelayanan yang semakin manusiawi. Bentuk-bentuk pelayanan gereja adalah yang pertama, dalam bidang hukum dan politik. Gereja itu selalu melayani dalam bidang hukum dan politik. Gereja itu selalu mengutamakan hak ajasi manusia, demokrasi, dan tidak pandang bulu. Yang kedua, dalam bidang kebudayaan dan politik. Dalam bidang kebudayaan, gereja selalu memelihara semua kebudayaan yang dipercayai oleh semua suku yang ada dalam tempat itu. Kemudian pendidikan, gereja banyak sekali mendirikan sekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Maka gereja dapat melayani semua anak-anak didik. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Dalam bidang ekonomi, bahwa gereja tidak pernah memandang bulu yang kaya dan miskin. Gereja itu selalu mengusahakan yang kaya dan miskin itu bisa saling memberi dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Dalam bidang kesehatan, gereja banyak juga mendirikan klinik, rumah sakit, poli, supaya gereja juga bisa melayani orang-orang yang sakit. Sekian dan terima kasih. Kepada anak-anak kami, materinya ditulis di catatan agama lalu dikirim ke classroom. Selamat pagi.